06051182025012. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi nilai-nilai Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan mengidentifikasi nilai-nilai terkait kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari mengidentifikasi faktor-faktor pelanggaran hak warga negara, substansi hak warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, dan upaya penanganan pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pertama yaitu mengenai substansi hak warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di dalam nilai dasar Pancasila, yakni dalam nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, hak warga negara di dalam nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, berikutnya substansi hak warga negara di dalam nilai instrumental Pancasila, yang salah satunya adalah hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu hak warga negara di dalam nilai praksis Pancasila, yang mana dalam nilai praksis Pancasila ini dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara, yang mana terdapat sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Faktor selanjutnya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada juga faktor sikap tidak toleran. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum dan penyalahgunaan teknologi. Oke, next kita masuk ke materi upaya penanganan pelanggaran hak warga negara, yang mana upaya ini dapat dilakukan oleh dua arah, yaitu pertama upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak warga negara, dan yang kedua dari upaya warga itu sendiri, yakni dengan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak warga negara, yang mana sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu mencerminkan menghormati keberadaan orang lain. Oke, selanjutnya akan ditayangkan sebuah cuplikan video mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Silahkan dicermati. Kasus salah tangkap hingga penganiayaan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelajar SMA memasuki babak baru. Dua anggota Satuan Intelijen Polres Palu, Sulawesi Tengah yang terlibat dalam peristiwa itu kini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota Satuan Intelijen Kepolisian Resor Palu. Dilansir Kompas.com, dari hasil pemeriksaan penyidik Propam, 2 anggota Intel ini dikenakan 2 pasal, yakni pasal 3 huruf G dan pasal 5 huruf A. Pertama, penyidik Propam menilai bahwa tindakan tersangka tanpa didasari informasi yang cukup telah melakukan tindakan represif. Kemudian, tersangka mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah pelakunya, namun oknum polisi itu tidak segera menolong korban salah tangkap. Kemudian, tersangka mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah pelakunya. Oknum polisi itu juga tidak segera menolong korban salah tangkap, namun malah membiarkan korban dalam keadaan luka. Setelah menyimak materi tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya di dalam Pancasila terdapat substansi hak, yakni di dalam nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, dan di dalam nilai praksis Pancasila. Adapun faktor-faktor dari penyebab kasus pelanggaran hak warga negara ini terdapat bisa dari internal dan bisa dari eksternal. Begitupun dengan upaya penanganannya, bisa dilakukan melalui diri sendiri atau perorangan dan bisa dilakukan melalui eksternal yaitu pemerintah.
saya akhiri. Untuk pertemuan hari ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.